Salam pemirsa, perkenalkan saya Arif Argono dari Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Dalam kesempatan kali ini akan kami sampaikan salah satu program terkait tentang MOOC COVID-19. Ini merupakan program kerjasama antara Departemen Epidemiologi yang didukung oleh Universitas Airlangga sebagai upaya dalam menyampaikan informasi tentang COVID-19 pada masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak COVID-19 ini muncul di Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ini menjadi masalah kita bersama. Dan ini merupakan tanggung jawab kita juga bersama untuk mendukung upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19. Di dalam kita melihat permasalahan tentang COVID-19, banyak konsep, banyak pendekatan, banyak teori yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah menggunakan konsep atau teori segitiga epidemiologi, di mana masalah kesehatan atau penyakit itu disebabkan karena hostnya atau individunya, kemudian agentnya, lalu environment atau lingkungan. Faktor host atau individu atau juga pejamu yang berpengaruh terhadap kejadian COVID-19 atau penyebarannya adalah usia, jenis kelamin, faktor risiko, adanya penyakit komorbid, perilaku, mobilitas, status nutrisi, dan juga sistem imunnya. Sedangkan agentnya atau virus dari COVID-19 itu sendiri yang berpengaruh adalah strain-nya, kemudian virulensinya, serta resistensi. Sedangkan faktor environment atau lingkungan yang memberikan dampak terhadap penyebaran COVID-19 meliputi kepadatan penduduk, kepadatan pelayanan kesehatan. Dan ini semua juga dipengaruhi oleh waktu, di mana sejak virus itu muncul, kemudian menginfeksi, lalu melakukan penyebaran, kemudian memberikan diagnosis, memberikan dampak, ya, memberikan dampak atau gejala, ya, yang dirasakan, ya, itu juga mempengaruhi upaya-upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, salah satu upaya untuk melakukan pencegahan dan pengendalian adalah melakukan atau memutus mata rantai penularan COVID-19. Ini kegiatannya meliputi tracing, kemudian testing, treatment, dan isolation. Tracing ini merupakan penemuan kasus, jadi upaya yang sangat penting di dalam memutus mata rantai ini adalah penemuan kasus. Sebanyak mungkin kasus ditemukan, kemudian dilakukan pemeriksaan atau testing melalui pemeriksaan laboratorium. Dan jika ada yang positif, maka ditreatment, diobati. Ya. Dan juga yang positif, yang sakit, ya, dipisahkan, ya, dari orang yang sehat melalui isolasi. Nah, melalui tracing, testing, treatment, dan isolasi ini diharapkan ini menjadi salah satu upaya untuk pengendalian dan pencegahan COVID-19 di masyarakat. Nah, sementara pendekatan lain yang bisa kita rujuk adalah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012. Ini memuat tentang sistem kesehatan nasional, di mana menurut Peraturan Presiden itu sistem kesehatan nasional atau Sikesnas, ya, itu meliputi 7 subsistem yang meliputi upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, kesehatan, lalu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, ya, kemudian manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Ya. Setiap subsistem ini perlu melakukan interaksi, koordinasi, dan integrasi untuk bersama-sama mengupayakan pengendalian dan pencegahan tentang COVID-19 ini. Dari upaya kesehatan, ya, berbagai fasilitas, berbagai upaya mulai dari preventif, ya, sampai kepada kuratif, ya,
diusahakan, diupayakan seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pada penelitian, terutama dilakukan oleh akademisi, dengan metode yang valid, metode yang benar, dan evidence based, ya, melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan alternatif solusi dan untuk pembangunan kesehatan. Sedangkan pembiayaan kesehatan, ya, resources anggaran dana juga diupayakan untuk memenuhi kebutuhan program pengendalian dan pencegahan COVID-19 ini. Begitu juga dengan sumber daya manusia, ya, diupayakan seoptimal mungkin, ya, untuk menunjang, mendukung program pengendalian pencegahan COVID-19 ini. Begitu juga dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Ya. Untuk manajemen informasi dan regulasi kesehatan juga demikian. Ya. Pengelolaan kesehatan, sistem informasi, bagaimana menghasilkan informasi yang benar, ya, kemudian disusun oleh sistem yang terintegrasi, data yang valid, ya, dan diayomi oleh kebijakan yang memadai dan optimal, diharapkan juga dapat menunjang upaya program pengendalian pencegahan COVID-19 ini. Begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang strategis dan sangat penting, ya, di dalam upaya pengendalian pencegahan ini, karena peran serta masyarakat ini juga berpengaruh, memiliki dampak yang luas, yang besar, ya, terutama dalam mencegah penularan dari COVID-19 di masyarakat. Nah, oleh karena itu, untuk melaksanakan itu semua, perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi yang kita sebut dengan kolaborasi pentahelix, ya, kolaborasi upaya untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini meliputi kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, kemudian swasta atau dunia usaha, media massa, serta akademisi. Ini perlu dilakukan kerjasama secara integratif, ya, untuk bersama-sama melakukan upaya pengendalian pencegahan dari COVID-19. Nah, untuk menunjang itu kami dari Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, ya, Universitas Airlangga, ya, memberikan sarana informasi, ya, terkait tentang COVID-19 ini. Dan ada beberapa aspek yang akan kami bahas, ya. Sementara ini ada 5 aspek. Yang pertama tentang konsep penularan COVID-19, kemudian yang kedua surveillance COVID-19, lalu aspek laboratorium dalam upaya penanganan COVID-19, kemudian aspek perilaku dan komunikasi kesehatan, serta yang kelima adalah implementasi sistem dan teknologi informasi dalam pengendalian pencegahan COVID-19. Dan diharapkan nanti akan menyusul media atau aspek yang lain yang akan kami tampilkan dalam bentuk MOOC ini. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar tentang media MOOC ini. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe dan stay healthy. Salam.